Iya. Permisi, saya mau cari Tante Lisa. Dari? Putri. Oh, silakan. Ibu Lisa kebetulan lagi istirahat di kamarnya. Mari saya antar. Makasih. Silakan. Aku tahu kamu gak beneran tidur, Tristan. Kamu itu gak jago acting. Kalau kamu bohong pasti ketahuan. Izinin saya jagain kamu di sini ya, Tristan. Saya mau ngerawat kamu sampai kamu sembuh. Thanks, Maura. Tapi kamu nggak perlu repot-repot. Di sini saya dijagain suster, dokter. Kamu ngomong kayak gitu karena Mel kan? Ini nggak ada hubungannya sama Mel. Stop kamu nyudutin dia. Terus aja kamu belain dia, Tristan. Maura, please. Saya mau istirahat. Saya nggak punya waktu buat bahas ini sama kamu. Karena sekarang yang jadi pikiran saya, gimana caranya saya bisa survive dengan kaki saya yang lumpuh dan bisa segera kembali normal. Tristan, itu kenapa saya ada di sini? Saya mau ngerawat kamu, Tristan, sampai kamu sembuh. Aduh, enaknya. Aduh. Suami, kayaknya kita harus balik lagi ke rumah sakit deh. Hah? Kepikiran terus nih sama Tristan. Aku takutnya Maura neror dia terus. Sayang, kamu nggak lihat apa aku aja baru selonjoran ini kaki. Baru aja aku istirahat. Kok udah minta ke rumah sakit lagi sih? Yang gimana dong? Ini aku tiba-tiba kepikiran sama Tristan. Aku takut aja kalau nanti dia diteror terus lagi sama Maura. Sini, duduk dulu coba. Sayang, dengerin aku baik-baik ya. Maura itu bukan orang jahat kayak Tante Lisa. Maura itu cuma orang yang terlalu bucin sama Tristan. Jadi please, kamu gak usah lah mikir aneh-aneh sama dia. Ya? Begitu. Jadi kamu gak mau nganterin aku? Kalau udah melotot gitu, mending gue iyain aja deh. Daripada panjang urusannya. Ya udah, aku pergi sendiri aja deh. Iya. Yaudah iya, ayo aku anterin. Tapi bentar deh suami. Loh, kok malah duduk lagi sih? Katanya kita mau ke rumah sakit. Nggak tahu nih, tiba-tiba aku jadi capek. Ya udah, ntar lah kita ke rumah sakit. Istirahat aja dulu bentar ya.
Tidur. Istirahat kan kamu tadi mau selonjoran. Capek. Silakan. Putri. Put, jangan tinggalin Mama, Put. Mama butuh kamu, Put. Putri. Putri. Mama gak nyangka kamu datang. Mimpi apa, Mama? Ada kamu di sini. Pak Salim ngabarin kalau Tante jatuh. Sekarang gimana kondisi Tante? Udah gak apa-apa kok. Maaf ya. Jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa Tante. Tante, apa mau kita bawa ke rumah sakit? Gak usah, Pangeran. Rumah sakit itu bikin saya merasa semakin dekat dengan kematian. Bikin saya jadi takut. Satu-satunya tempat yang bikin saya nyaman adalah di sini. Dekat dengan Putri. Saya gak pernah nyangka harus ngelewatin ini semua. Sejak saya divonis kanker otak stadium akhir. Saya benar-benar terpukul secara psikis dan fisik. Saya benar-benar ngedrop. Padahal awalnya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Semuanya benar-benar cepat sekali. Mungkin ini teguran dari Tuhan. Karena 23 tahun yang lalu, saya meninggalkan anak saya di rumah sakit. Saya benar-benar menyesal. Pot, apa kamu bersedia memaafkan Mama? Tante nggak perlu bahas itu sekarang. Tante istirahat aja dulu. Saya bantuin Tante. Iya, ini rambut saya yang rontok. Penyakit ini sangat menyiksa saya. Maaf ya, kalau kalian harus melihat rambut saya seperti ini. Dari tadi belum ada kabar sama sekali dari Putri. Padahal aku tuh pengen tahu gimana reaksi Putri sesudah Pangeran kasih tahu kalau surat diagnosa dokter itu ternyata asli, bukan rekayasanya Lisa. Mimi mikirin apa sih dari tadi? Mimi tuh nggak apa-apa.
nggak lagi mikirin apa-apa kok. Tapi nggak usah khawatir ya. Kalau Mimi nggak ada pikiran kenapa mukanya begitu, kayaknya gelisah banget. Jo, Ya Pak Bos. kita ke Forest Cafe ya. Saya mau lunch sama istri tercinta saya ini. Baik Pak Bos. Makasih ya Pi ya. Pipi tuh emang paling ngertiin Mimi. Loh, kebahagiaan Pipi juga itu loh kebahagiaan Mimi. Sebagai seorang suami, Pipi wajib membahagiakan istrinya. Yang lirik-lirik, fokus nyetir. Iri aja kamu. Dok? Dok? Ya, Bisa kita bicara sebentar? silakan. Jadi gini, saya sudah memikirkan untuk penyembuhan Tristan, Dok. Saya berencana untuk bawa Tristan ke villa saya. Saya sudah mempersiapkan semuanya, Dok. Dari suster yang akan menjaga Tristan sampai dokter yang akan datang secara berkala. Saya yakin sih, Dok, kalau emang Tristan dibawa ke tempat yang tenang, penyembuhannya pasti akan jauh lebih cepat. Dok, saya minta tolongnya sama dokter. Tolong bantu saya. Saya yakin Tristan pasti akan setuju juga. Karena kita berencana untuk tunangan, Dok. Maaf, yang dibutuhkan Tristan bukan hanya suasana yang tenang, tapi dia juga perlu menjalani serangkaian fisioterapi. Buat saya nggak masalah kalau memang tim fisioterapi untuk dibawa ke villa saya juga nggak apa-apa loh, Dok. Semua alat-alatnya pun juga nggak apa-apa. Semuanya butuh proses dan survei. Saya tidak bisa langsung menyetujui begitu saja. Dok, saya minta tolong sama dokter karena Tristan nggak punya siapa-siapa, Dok. Di sini hanya punya saya. Bukankah Tristan sepupunya Citra? Iya, ya memang, Dok. Citra itu saudara sepupunya, tapi Tristan dan Citra itu nggak deket, Dok. Dan saya juga harus menjauhkan Tristan dari mantan pacarnya. Saya nggak mau kalau Tristan dirawat di sini, dia akan jadi makin stres. Dok, saya harus handle semuanya. Saya minta tolong sama dokter. Tolong bantu saya. Karena Tristan jauh lebih dekat ke saya, Dok. Semoga aja dokter Rusdi percaya sama alasan yang aku bikin dan menyetujui semua rencanaku buat Tristan.